Baba, Oğlum, Anak pangeran pun bertanya, apakah mereka akan membebaskan kita, ayah? Atau kita akan selalu berada di sini selamanya? Bayezid yang sedang frustasi, namun ia menjawab, mereka akan datang untuk kita, singaku. Ini hanyalah ujian bagi kita semua, dan kita akan berhasil dengan ujian ini dengan penuh kebanggaan. bu imtihandan alnımızın akıyla. Anaknya pun bertanya lagi, lalu mengapa ini sangat lama? Bayezid pun menjawab, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Kita tidak bisa berhasil jika kita tidak kuat. Güçlü olmazsak başaramayız. Bayezid kemudian bertanya lagi, apakah kalian tahu cerita tentang Nabi Nuh? Mahmud pun menjawab, ceritakan pada kami, ayah. Bayezid pun mulai bercerita. Çok eski vakitlerin birinde Dahulu kala, dunia berlumuran darah, penuh dengan kebobrokan dan ketidakadilan sama seperti saat ini. Orang-orang mengabaikan keinginan dan perintah Tuhan. Tidak ada satupun yang mendengarkan Nabi Nuh. Meskipun Nabi Nuh berjalan di jalan yang benar, orang-orang menuduhnya sebagai pembohong. bunun üzerine Allahu Teala Kemudian Tuhan pun membumi hanguskan manusia, tapi di sana ada pengecualian. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membangun bahtera atau perahu dan membawa sepasang dari setiap hewan ke dalam bahtera itu. mahlukattan bir çift alarak Dan Tuhan menyuruhnya untuk naik ke bahtera bersama istrinya, anaknya, dan orang-orang beriman lainnya. Dan Nabi Nuh memenuhi perintah Tuhan. Mereka membangun bahtera yang indah. gemi inşa etmiş. İle birlikte gemiye binmiş. Dia bergabung dengan ribuan hewan dan keluarganya di dalam bahtera itu. Lalu hujan mulai turun. Ternyata hujan turun selamanya. Langit terbelah, hujan turun ke bumi. Kırmış. Sular seller Air memancar dengan deras, membuat segalanya menjadi banjir, sehingga menghanyutkan semuanya. Laut telah naik begitu tinggi, bahkan gunung terbesar pun berada di bawah laut. ki yeryüzündeki en Semua binatang hanyut dalam banjir itu dan binasa. sulara kapılmış ve telefon Jadi guys, memang kisah Nabi Nuh itu nyata ya. Sewaktu di zaman Nabi Nuh memang ada banjir besar dan hanya keluarga Nuh yang selamat beserta dengan hewan yang masuk ke dalam bahtera itu atau perahu yang dibuat oleh Nuh. Namun kejadian itu tidak akan terjadi lagi karena Tuhan telah berjanji dan janji itu disahkan dengan adanya pelangi. Itulah mengapa sampai sekarang kita bisa melihat pelangi. Dan itu adalah tanda dari janji Tuhan bahwa ia tidak akan membuat banjir seperti itu lagi. Setelah menceritakan cerita tentang Nabi Nuh, tidak berapa lama terlihat ada yang menjenguk pangeran. Pangeran pun bertanya siapa orang itu. Pria itu pun memperkenalkan dirinya. Aku adalah Alipasa, sersan dari Husrepasa. Aku datang untuk membawamu kembali ke ibu kota. Setelah mengatakan itu, akhirnya pangeran pun dibebaskan dari dalam sel. Sama halnya dengan anak-anaknya. Pangeran pun akhirnya bisa bertemu dengan putranya. Ia memeluk dan mencium semua anak-anaknya. Canımın parçaları. Size söylemiştim. Bayezid kemudian berkata pada anaknya, sudah kukatakan, hari gelap ini akan berakhir. Aku mengatakan kita akan kembali ke ibu kota, dan hari ini adalah waktunya. Şehzadem. Yani Ali pun kemudian berkata bahwa mereka harus segera pergi secepatnya. Mendengar hal itu, pangeran pun melangkahkan kakinya bersama dengan anak-anaknya. Anaknya kemudian bertanya, ayah, apakah raja akan memaafkan dirimu ketika kamu akan sampai ke ibu kota? Namun Bayezid tidak menjawab putranya. Yavrum sizi affedecek mi? Hani de ey gönül. Bayezid kemudian berkata-kata dalam hatinya, oh hati, kamu adalah tamu di pameran tempat tinggal ini. Tersenyumlah, bukan untuk apa yang kamu inginkan, tapi untuk apa yang ada. Kata Rumi yang hebat. Olduğunla gül demiş Rumi Hazretleri. Bayezid dan anak-anaknya kini bisa melihat matahari lagi.
Namun itu adalah matahari terakhir bagi mereka. Hane sahibi ne derse o olur. Bayezid kembali berbicara. Tuan rumahlah yang memegang kendali. Tidak ada keluh kesah, tidak ada duka. Biarlah semangatmu yang tergambar. Dengan pakaian yang hanya di tubuhnya yang lusuh dan berantakan, mereka pun akhirnya meninggalkan istana terkutuk itu. Istana yang telah mengambil semua tentara dan orang-orang kepercayaannya. Flashback, kejadian saat Bayezid melakukan kesalahan dan memohon pengampunan pada raja. Bayezid meminta maaf karena telah mengecewakan raja. Bayezid menceritakan, sejak aku lahir, aku selalu hidup di bawah bayang-bayang kakakku. Sehingga, aku selalu mencoba untuk menunjukkan siapa diriku dan membuktikannya. Tapi aku selalu mengacaukannya. Raja pun berkata, kamu berpikir kalau kamu selalu di bawah bayang-bayang kakakmu. Bayezid pun mengangguk. Kemudian Bayezid berkata lagi, putra pertamamu adalah kakakku Mustafa, yang berani dan bijaksana. Kemudian kakakku Mehmet, dia adalah favoritmu, sehingga kamu meletakkan tahta di kuburannya. Kemudian kakakku Selim, kamu mengirimkannya ke provinsi Manisa. Raja pun menjawab, Bayezid, sama seperti kakakmu, kamu juga adalah bagian dari diriku. Jika kamu tidak bersikap cepat marah, kamu akan menjadi orang yang paling mirip denganku. Akulah yang mempersiapkan tanahmu, menyemai dan menyiramimu. Sebagai seorang ayah, aku bangga dengan kesuksesanmu. Dan sebagai seorang ayah, aku juga harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Itu artinya, aku telah mengajarimu sesuatu yang salah atau tidak lengkap. Aku tidak akan membuatmu merasakan kalau kamu bukan bagian dariku. Mendengar perkataan ayahnya yang menyentuh hatinya, Bayezid berlinang air mata. Ia kemudian mencium tangan ayahnya dan kemudian memeluknya. Ternyata apa yang ia pikirkan tidak sama seperti ayahnya, di mana sebenarnya ayahnya menyayangi dirinya juga. Jadi Bayezid ini memang sedari kecil bisa dibilang haus akan kasih sayang dan takut tidak dianggap. Perasaan-perasaan seperti ini membuat dia menjadi khawatir sehingga memiliki temperamen yang buruk dan mudah marah. Sampai raja sendiri mengatakan yang paling mirip sebenarnya adalah Bayezid karena ia memiliki keberanian seperti raja. Tapi karena temperamen buruk yang mudah marah itulah yang membuat raja memilih Selim. Tapi hal itu justru membuat Bayezid semakin merasa kecil hati. Dia hanya menganggap bahwa dirinya adalah pangeran yang berani dan tidak seperti kakaknya Selim. Sehingga ia selalu menganggap kalau kakaknya tidak pantas sebagai penerus. Bayezid tidak berpikir dalam memimpin sebuah negara, bukan hanya keberanian saja yang diperlukan, melainkan kecerdasan juga sangat penting. Dengan mengandalkan keberanian saja, dan juga menganggap banyak orang yang mendukungnya daripada Selim, sehingga ia sering melakukan kesalahan. Sebenarnya, Bayezid ini ingin membuktikan keberadaannya dan kepantasan dirinya sebagai seorang pangeran atau penerus tahta. Tapi sayangnya, apapun yang ia lakukan, malah membuatnya terperosok ke dalam kuburannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Shah nampak memandang keluar dari jendelanya. Ia melihat kepergian Pangeran Bayezid. Tidak berapa lama, Marwan mengabarkan kalau Husrep Pasha telah tiba. Shah pun nampak menghela nafasnya. Namun ia tetap menyuruhnya untuk masuk. Husrep pun masuk. Husrep mengatakan, surat balasan dari ibu kota telah tiba. Sultan Sulaiman menolak permintaanmu. Kamu harus menyerahkan Pangeran Bayezid segera. Jika kamu menolak, maka perang besar akan terjadi. Bibi olacaksınız. Shah pun tersenyum. Kemudian ia mendekati Husrep Pasha. Shah berkata, aku tidak akan menyerahkan Pangeran Bayezid kepadamu. Aku tidak bisa melakukannya.
dan hal itu tidak akan mungkin. Bu mümkün değil. Husrev pun terkejut mendengarnya. Tunggu. Lalu, siapa Alipasa sebelumnya yang menjemput pangeran? Mengapa sekarang Husrev malah memaksa untuk membebaskan pangeran? Apakah Husrev tidak tahu kalau pangeran telah dibebaskan oleh sersannya yang bernama Alipasa? Kalau begitu, kemana pangeran Bayezid akan dibawa? Untuk tahu jawabannya, ikuti terus alur ceritanya ya.